Kita punya sambungan minggu-minggu ini dalam 2 bulan ini, yaitu dasar kekuatan gereja. Bagaimana sebuah gereja atau secara manusianya adalah kita adalah gereja. Bagaimana kita boleh kuat di dalam tentangan yang ada, dalam pencobaan, dalam macam-macam yang kita hadapi, ya. Sama ada perbuatan orang atau iblis atau kebodohan kita sendiri kadang-kadang juga. Jadi bagaimana kita boleh bertahan? Sudah banyak poin yang kita belajar, dan hari ini kita belajar sambungan daripada dasar gereja yang kuat. Yang beberapa minggu lalu ada banyak hal berdoa, berpuasa, kita firman, begitu juga kita yang bertobat, kita yang bersandar kepada Tuhan. Semua itu dasar-dasar kekuatan gereja. Dan saya percaya ada banyak poin-poin yang sebelum ini kita sendiri sudah mengalami. Sebab itu kita masih ada di sini. Kita sudah alami, kita sudah laluinya semua. Sebab itu kita masih ada di sini. Karena ya poin-poin itu ada semua daripada firman. Itu yang pernah kita alami. Sehingga kadang-kadang kita bilang kita sudah laluinya, kita sudah melewatinya. Kadang-kadang kita heran, mana mungkin? Bagaimana saya boleh lewati semua ini? Karena Tuhan, ya. Karena kita ada dasar gereja yang kuat, atau kita ada secara pribadi, secara jemaat Tuhan, kita ada dasar yang kuat, yang teguh. Sebab itu kita tidak pernah akan goyah. Masalah boleh silih berganti, masalah boleh berganti setiap hari. Ada saja masalah tidak akan berakhir selagi kita masih lagi pandai kupi-kupi. Pasti ada masalah. Kalau tidak kupi-kupi, dalam kubur lah. Itu tidak masalah. Selagi kita bernafas, pendek kata, selagi ada masalah yang menimpa, dan bergantung kepada bagaimana dasar kita sebagai satu anak Tuhan, jemaat Tuhan, atau sebuah gereja. Itu yang membuat kita boleh melaluinya semua, boleh melewatinya semua. Walaupun kadang-kadang kita sudah lemah, sudah gusar, sudah bermacam-macam dalam pikiran kita, namun kita tetap dapat melewatinya karena ada dasar yang kuat. Nah, hari ini seterusnya, poin yang seterusnya atau yang pertama pada hari ini, gereja yang bersyukur dalam apa juga keadaan. Di dalam Mazmur 43 ayat 5, bermazmur berkata Raja Daud, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Pemazmur berkata, mengapa engkau tertekan? Dia berkata kepada jiwanya, dia berseru kepada jiwanya, dia tanya jiwanya, kenapa engkau tertekan? Maknanya, kenapa saya tertekan? Mengapa engkau gelisah? Di dalam beberapa hal ini, kita tertekan di dalam keluarga, kadang-kadang tertekan di dalam pelayanan, di dalam studi kita, kadang-kadang kalau contoh satu-satu kita punya assignment. Oke, sekian perlu dihantar, dan kita belum siap, kita akan tertekan. Dan begitu, besok mau makan apa? Besok bagaimana kecukupan kami? Kita sudah gelisah. Nah, kata firman Tuhan, berharaplah kepada Allah. Berharap kepada Allah, sebab aku bersyukur. Di sini dikatakan, aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku. Dia tetap bersyukur. Apa yang Mazmur ini hadapi, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Berkali-kali dia tidak dia 3 kali sebenarnya peluang dia untuk membunuh Raja Saul yang benci, yang dengki dengannya, dan dia dikejar. Namun dia tidak pernah menyentuh ataupun melakukan sesuatu mengenai hamba Tuhan atau Raja Saul. Dan pernah sudah tahu Raja Daud ini tetap berharap kepada Tuhan. Dia bersyukur, katanya, walaupun dia dikejar-kejar, walaupun berbagai-bagai tantangan yang dihadapi, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya bagi contoh. Ada yang kamu pernah dengar sudah ini. Waktu kami kehilangan kali kedua, dan apa yang istri saya bagi tahu, kami sampai di rumah kali kedua lah kan itu. Kami masih tinggal di Payajaras. Satu pertanyaan dia dengan saya, kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita setia dengan Tuhan? Kenapa ini masih terjadi? Ini dia tanya kepada saya. Wah, besar telinga saya dengar. Dan biasanya kalau lelaki masuk kiri, keluar kanan. Tapi dia masuk kanan, tak boleh keluar di kiri. Kenapa? Nah, kami tetap bersyukur. Walaupun dalam keadaan begitu, kami tetap bersyukur. Dan
beberapa tahun lepas, kali kedua kami kehilangan. Wah, saya biasa beritahu dengan kakak dia, kami bersyukur begini. Dan kakak dia beritahu dia, orang gila saja yang kehilangan anak bersyukur. Tapi itulah kekuatan kami. Kami tetap bersyukur. Firman kedua. Next. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maksudnya dalam apa juga keadaan kita, Tuhan itu setia. Hanya kita perlu bersyukur. Dan saya percaya apa yang ada di depan kita, apa gunung, apa jurang, atau apa lembah yang perlu kita lewati, seperti pemazmur, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia membimbing aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Ini pemazmur kata. Karena dia tahu di depan dia ada lembah kekelaman. Walaupun di lembah kekelaman itu tidak boleh, kalau kekelaman tidak boleh melihat apa-apa, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Sehingga Raja Daud, ya, dia Raja Daud yang apa yang dia lakukan waktu dia menjadi raja, kesan dia waktu Salomo banyak kudik-kudik dia, dan dia sudah terikut dengan kudik-kudik dia menyembah berhala. Nah, sepatutnya dia hukum kata Tuhan, tapi oleh karena perbuatan bapaknya yaitu Daud. Sebab itu sangat banyak kesan bagi kita sebagai bapak. Apa yang kita lakukan banyak kesan kepada anak-anak kita. Kalau kita buat sesuatu yang sama ada negatif atau positif, kalau kita tidak putuskan, kita tidak berdoa, kita tidak balik kepada Tuhan, dia boleh turun kepada anak. Soal itu kita kena hati-hati. Pemazmur dikejar-kejar berbagai-bagai masalah yang dihadapi. Sebagai raja ada banyak tantangan. Dia kata, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Semalam ini betul-betul menentang saya ini. Betul-betul saya ditentang tentang bersyukur. Ya. Sebab itu poin saya yang lain, dan saya tiba-tiba ubah poin ini karena bagi saya betul-betul hampir saya kalah semalam. Nah, semalam saya bawa lori, dan waktu balik itu di office, nah kena reverse itu lori. Nah, kadang-kadang saya sendiri kasih masuk, kadang-kadang saya panggil orang kasih masuk. Dalam 4 lebih lah itu, lebih kurang. Nah, karena kilang kami itu dia punya matahari turun sebelah sana, jadi sebelah sini gelap. So ada satu Alza salesman itu, dia parking di tepi kilang, dan waktu saya reverse tidak nampak sebab saya punya mataku sebab waktu itu panas saja, jadi mata pun tertabur. Saya lihat di cermin saya belum sampai dan tidak nampak sangat, sebab dia punya kereta pun yang dia bukan hitam sangat, tapi memang gelap. Hitam lah lebih kurang, cuma dia bukan heran, dia gelap, sangat gelap. Dan tidak nampak di bawah lindungan itu, di bawah lindungan matahari itu. Saya belum sampai sekali, boom! Hei, apa ini? 3 kali lori, dan kamu tahu kan, lori belakang itu 3 segi yang besi itu. Dan berhenti saya punya lori, boom! Dan dengan bang, tak tahu macam mana lah. Saya turun, saya parking balik, saya turun. Kena azab. Nah, waktu itu macam mana? Bersyukurkah macam mana? Haleluya. Haleluya. Hampir-hampir halilintar yang keluar. Bukan haleluya itu. Dan dengan begitu saya minta itu sosmed, pergi ceklah cakap dengan dia. Sudah apa kan? Jadi kita bertanggung jawab. Kita pernah tunjukkan kita ini bertanggung jawab. Apalagi mereka tahu saya sebagai seorang pastor. Saya tidak boleh main lari, walaupun dia parking macam itu, dan saya pun bukan sengaja, dan saya sudah slow. Bayangkan itu segitiga itu besi paling belakang itu, begitu tajam. Kalau kamu tengok lori nanti kamu tahu lah itu. Begitu tajam dan begitu keras, yang pecah hanya lampu brake yang kaca dia. Itu saja. Saya pun heran. Tapi dalam aduh, duit lagi, dah tidak cukup duit lagi. Dan tanya 680 ringgit campur pemasangan 30 ringgit, 710. Masih boleh bersyukur? Halilintar. Dalam hati saya, aduh, mau salahkan diri sendiri. Saya sudah berhati-hati.
Woi 710, berapa kilo durian ini? Aduh. Sebenarnya saya sudah plan mau beli satu piano untuk balik, sebab piano di sini sudah. Dan harga itu 750. Saya terus blok itu orang. Saya takut dia nanti call saya. Betul. Kamu boleh cek di Facebook saya. Saya terus blok itu orang. Saya takut lama nanti dia call, mau blok. Ataupun nanti, sebenarnya sudah janji petang semalam. Saya bagi tahu dia kalau kamu oke, petang esok, maksudnya hari Kamis ke kami apa, semalam petang. Nah, aduh, dan macam mana? Dan waktu tuh driving balik mau pergi ambil istri saya, hati, 710, hilang lagi, tak mana ini? Satu yang Tuhan ingatkan saya, kalau bukan karena Tuhan, itu kereta tetap macam mana? Bayangkan itu besi itu dan begitu berat itu 3 ton lori dan Alza sahaja. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Alza kalau bukan Tuhan yang tahan. Dan dalam hati, ayo syukurlah, oke lah, syukurlah. Dan sebagai tahu istri saya, dia sangat happy. Kita tahu dia ada duit, katanya lah. Nah, dalam keadaan apapun kita, masih lagi kita boleh bersyukur. Dalam keadaan yang kering kontang sekarang dan mau keluar duit lagi, macam mana? Kita masih boleh bersyukur. Tuhan kata, bersyukurlah kepadanya sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya beritahu saya, kalau terlanggar orang macam mana? Syukur, terlanggar ini saja. Kalau terlanggar dia punya pintu memang habis, hancur habis. Dan yang heran, kenapa hanya cermin itu saja, itu gelas itu yang di luar saja, langsung tidak apa, sedangkan bodi dikata yang sedang reverse itu, siapa yang tahan kalau bukan Tuhan? Bersyukurlah. Dalam hati saya, duit boleh dicari, tapi iman kita bagaimana kita? Masih lagi kita boleh bersyukur. Betul-betul menguji keimanan saya itu. Betul-betul di tahap yang memarah. Tuhan kata, tetap bersyukur. Selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saya punya dorongan bagi kita semua di sini. Apapun yang sedang terjadi bagi kita, apapun yang sedang kita lalui, sama dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam apapun ya, walaupun kesejukan tetap bersyukur. Apapun terjadi, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur itu menghasilkan mukjizat. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, Dia berkata, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah. Setiap kali Yesus kalau mau melakukan mukjizat, banyak kali itu kita melihat di dalam 4 Injil itu, Dia bersyukur terlebih dahulu, baru mukjizat terjadi. Dia bersyukur kepada Bapa di surga. Jadi bagaimana kita hanya sebagai manusia, kita lebih-lebih lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan kita saat ini? Apa yang kita sedang lalui? Lembah yang sedang kita tempuhi? Kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Okay, next. Poin last. Ada orang lapar. Next. Oke. Kedua, bagaimana kita boleh kuat? Bagaimana supaya kita ada dasar yang luar biasa, yang teguh? Bagaimana supaya apapun yang terjadi, kita masih kuat di dalam Tuhan. Gereja yang memandang dari sudut pandang rohani. Nah, ini panjang sedikit ya. 9 ayat. 2 Raja-Raja 6, 8 sampai 17. Begini firman Tuhan. Raja negeri Aram berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, kemana ini? Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Oke, next. Tetapi abdi Allah ini yaitu lupa dengan nama, sorry. Ini Elisa, penolong kepada Elisa lah, abdi Allah ini. Nah, abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang
disebutkan abdi Allah kepadanya, demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya lah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Nah, dia Raja Aram ini dan Raja Israel sedang dalam satu konflik, ya. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, itu pegawai Raja Aram, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa. Elisa itu yang pengganti Elia itu, yang berlipat kali ganda dia punya keluar biasaan daripada Elia. Nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya lah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka lihat itu, dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Tentara yang besar, bukan satu dua kuda, tapi tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Jadi kalau dikatakan mengepung, maknanya itu bukan sedikit, tapi ramai atau banyak. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ini yang penolong kepada Elisa. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Bayangkan satu kota dikelilingi oleh kuda, kereta kuda yang untuk berperang. Lalu berkatalah bujangnya itu, atau penolong Elisa itu, berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, celakalah tuanku, apakah yang kita akan perbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kira matanya supaya ia melihat. Ini dia berdoa untuk dia punya penolong itu, pelayan dia, pembantu dia, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga, atau penolong dia, bukan bujang yang belum kawin, ini maksud dia penolong, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Habis. Oke, nah, poin yang kedua, gereja yang memandang dari sudut pandang rohani. Nah, apa yang kita boleh belajar dari sini? Tadi diceritakan bahwa ya Raja Aram menyuruh atau mengarahkan sepasukan ya yang sampai boleh mengepung kota, satu kota. Maknanya satu pasukan tentara yang sangat kuat. Kalau dulu memang mereka pakai kuda, pakai panah, inilah semua, bukan ada M16-nya dulu. Nah, dia kerahkan satu pasukan yang besar begitu sehingga boleh mengepung kota. Bayangkan itu kota. Ini Sri Damansara saja kalau dikepung pun, kalau sudah besar begini, sudah berapa banyak. Apalagi satu kota. Contohnya kota Kinabalu. Berapa banyak itu orang itu. Nah, mengarahkan Raja mengarahkan untuk ya ini untuk bukan lagi dengan untuk membunuh Raja Israel, tapi sudah untuk mengarahkan tentaranya untuk membunuh Nabi Elisa. Ya, nah waktu pagi-pagi bujang atau dia punya pelayan itu yang orang pembantu dia itu bilang buka mata, astaga, cilaka, matilah kita, cilaka. Itu penglihatan dia. Dia lihat, wah, satu kota itu kepung dan apa yang mereka boleh buat? Mereka hanya berdua dan tidak ada apa-apa. Menurut cerita ini, mereka tidak ada senapang, mereka tidak ada bakakung, mereka tidak ada proton saga. Kalau di Sabah, tidak ada apa-apa. Dan bagaimana ini? Kalau saya pun akan cakap, oh iya, ini kalilah radu, tetap radu. Kalau saya, orang lain tidak tahu, Sabah saja tahu. Nah, apa yang Elisa beritahu dengan dia? Kalau sekarang mungkin beginilah, kita radu, tetap radu. Berapa orang mereka kita radu sama dia? Dia berdoa, Tuhan buka mata dia. Nah, apa yang kita mau belajar hari ini? Apa yang kita mau belajar? Ada dua hal yang kita boleh belajar daripada firman ini, petikan firman Tuhan ini, ya, untuk kita menjadi
jemaat yang kuat dalam Tuhan, untuk ada dasar yang kuat dalam Tuhan, bagaimana kita boleh kuat? Yang pertama, jangan peduli apalagi terpengaruh dengan kata-kata negatif orang sekelilingmu. Ini sangat-sangat penting. Berapa kali kita diperlecehkan orang, dipengaruhi orang segala macam. Seperti saya katakan tadi, waktu kami kehilangan, kalau saya dengar saya punya istri, dia beritahu, kenapa kita sudah melayani begini, kenapa begini, tapi Tuhan tetap izinkan. Yang kedua, ketiga kali kami kehilangan, ada 5 ke 6, lebih kurang untuk pertanyaan dia, kenapa Tuhan buat ini, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini. Dan kalau saya mendengar secara jasmani, saya pun akan ikut. Memang betul, iya, betul lah. Kita melayani Tuhan, kenapa terjadi begini? Kita tidak mau pergi sampai, istri saya beritahu saya, kalau macam ini, saya tidak mau pergi gereja lagi. Oh, terngiang-ngiang telinga saya sampai sekarang. Kalau saya boleh dipengaruhi oleh kata-kata negatif daripada orang di sekeliling kita, orang di sekeliling saya, kadang-kadang keluarga kita sendiri, kalau kita, saya paham saya punya istri sebab dia sebagai seorang, saya bukan cakap begini, saya salahkan dia. Memang, bayangkan kamu sudah mengandung begini, tiba-tiba bum dan gugur, bum dan meninggal, macam mana? Saya punya tidak pandai lah. Bapak punya mungkin pandai lah, pandai lahir lah itu. Saya punya tidak pandai lahir. Berani begat mungkin ada harapan lah. Nah, bayangkan itu seorang istri atau seorang ibu punya kesengsaraan dan dia tunggu-tunggu dan lahir begitu dan begini begitu. Saya tidak bukan salahkan dia. Tetapi apa yang saya mau kita belajar di sini, walaupun itu memang benar, tapi belum tentu benar, itu belum tentu itu yang diizinkan Tuhan atau itu yang Tuhan izinkan. Dan saya tidak mendengar itu. Saya hanya, mari kita berdoa sama kita ya. Dan waktu kali ketiga, hari Jumat Jojo dikuburkan, hari Sabtu saya kerja untuk selesaikan GST itu. Dan dari Damansara Damai sampai ke Sungai Bulut, Tuhan jawab semua persoalan dia lah. Dan balik baru saya bagi tahu dia. Nah, dengan kata-kata orang di sekeliling kita, kalau kita tangkap itu akan merosakkan kita. Kalau kita tangkap itu dan itu negatif, apa yang negatif itu, dan kita tidak tapis. Ini kalau Elisa, dia tidak tapis. Celakalah Tuhanku, kata dia punya bujang, kata dia punya penolong. Dia akan ikut, betul-betul celaka. Kalau dia ikut, apa kata bujangnya itu? Dan apa yang dia lihat itu? Bujangnya lihat itu dan dia dengar itu. Celaka kita, satu kota ini dikepung, semua tentara, ini kuda lah, kereta lah, segala macam. Semua sudah mengepung kota itu dan mereka hanya berdua. Dan kalau dia dengar apa yang bujangnya katakan, celakalah Tuanku, dia memang benar-benar celaka. Tapi dia dengar secara rohani, dia tahu. Dikasih itu dikatakan, bukan. Kata Elisa, kita punya lebih banyak. Nah, saat kita dengar apa-apa kata orang, apa orang kata di sekeliling kita, jangan peduli. Kalau bukan Tuhan yang kata. Kalau negatif, kalau positif itu iya. Tapi kalau negatif, apa kata-kata orang, kalau saya dengar, oh itu Habilah, dia tidak layak itu. Kalau saya dengar itu, tidak ada JKKL. Dan ramai yang hancur. Tidak ada JKKL. Nah, karena saya tidak dengar itu, saya tahu apa panggilan Tuhan, apa tujuan Tuhan untuk gereja ini. Saya tahu kenapa Tuhan tiba-tiba mau merintis gereja ini. Saya tahu. Dan kenapa Tuhan letakkan di tempat atau waktu yang sangat tepat. Dan Tuhan percukupi semuanya. Kenapa? Karena Tuhan ada tujuan tersendiri. Dan saya tidak dengar semua itu yang negatif. Saya hanya dengar apa yang positif. Dan memang di luar sana semua positif lah. Yang saya dengar yang di dalam yang negatif. Tapi saya tidak mau dengar itu. Dan saya tahu, saya mau jadi seperti Elisa. Apa yang bujangnya itu katakan, celakalah Tuanku. Lebih banyak kita punya. Malaikat-malaikat mengelilingi. Dan itu yang membuat Elisa dan bujangnya menang. Itu yang buat kita boleh menang, yaitu semua kata negatif.
Ada banyak kata-kata yang selalu kita dengar. Di sekolah, di tempat kerja, di dalam pelayanan. Jangan heran. Kalau di dalam gereja pun ada negatif, apalagi di luar sana. Jadi kita siap. Mana yang positif kita tangkap. Mana yang negatif. Seperti mana Elisa. Kita hanya dengar yang positif. Dan saya ajak kita di sini. Jangan sesekali katakan yang negatif tentang orang. Jangan sesekali. Sebab itu akan melukai hati orang, apalagi dengan istri, ya, atau dengan suami, dengan anak. Kita coba elakkan supaya, ya, jangan itu akan tertanam dalam hati orang itu. Mungkin dia tidak kekuatan untuk mengampuni, dia akan kepahitan. Jadi saya ajak kita satu gereja, kita hanya keluarkan kata-kata yang positif. Amin. Yang kedua, percayalah, pertolongan itu ada dan ia tergantung kepada imanmu. Kalau Elisa bukan orang yang beriman, dia akan ikut takut. Kalau Elisa, ya, tahap imannya atau level imannya itu di titik yang terendah, tak mungkin dapat pertolongan. Namun memang dia seorang nabi, tapi imannya itu kepada Tuhan sehingga dia boleh melihat, mata rohaninya boleh melihat apa yang tidak dilihat oleh bujangnya. Jadi apa yang ada di depan kita tergantung kepada iman kita sebenarnya. Kadang-kadang kita katakan ini mustahil, mustahil saya boleh melaluinya, mustahil saya boleh melewatinya, ini susah, ini sangat besar masalah, ini sangat besar beban dia. Tergantung pada iman. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan ada di sisi kita sebenarnya. Elisa tidak pernah takut karena dia tahu ada malaikat-malaikat di sisinya. Bujangnya, karena dia bujangnya melihat bukan berdasarkan iman, bukan berdasarkan pandangan rohani, tapi dia berdasarkan apa yang dia lihat melalui jasmani. Sebab itu dia hanya lihat apa yang Raja Aram kirim, tapi dia tidak melihat apa yang Tuhan kirim. Dalam hal company, seperti yang kamu sudah tahu, company kami mengalami kemerosotan dan kalau bukan karena Tuhan, mungkin kami sebenarnya awal sudah kami gulung 3. Dan dalam 1-2 minggu ini memang saya pun kadang-kadang macam makan pun tidak tenang, tidur pun susah mau berdengkur. Tetap berdengkur. Tak boleh tipu, ada punya orang di sebelah. Dan keadaan company begini, dan orang call saya, orang SMS call saya begini, dan sampai malam pun orang call. Kalau saya tidak ada Tuhan, sampai kita usia saya, patutlah ada orang yang bunuh diri ya, cakap dengan dia. Kalau dikejar-kejar utang, patutlah ada orang bunuh diri ya, coba kita tahu dia. Awal bulan perlu bayar 1 juta lebih. Yang ada di bank hanya cukup untuk gaji. Aduh, macam mana ini? Siap-siap lah saya bagi tahu saya, siap-siap lah ini ya, bankrupt. Namun pada masa yang sama, saya tetap melihat ada pertolongan Tuhan. Minggu ini bukan mau menunjuk-nunjuk ini, maksud saya apa yang Tuhan sedang kerjakan lah. Apa yang Tuhan mau lihat, sama si beriman kan tidak. Nah, 3 hari lepas, hari Kamis kalau tak silap, satu project dekat Sabah confirm lah, dan 270.000 lebih satu PO itu. Oh, cakap dengan saya, syukur juga lah, tapi tidak boleh buat apa-apa. Dan semalam orang yang jarang sekali order, dan hari itu dia bagi tahu saya, dia bagi adalah sikit-sikit lah, dia bagi tahu sekali dia fix bagi saya semalam 98.000 lebih. Wah, Tuhan cepat. Selagi kita melihat apa yang manusia tidak lihat, di depan mata saya itu rumah kami ya, bank punya sudah,
Bagi tahu ini anak-anak kami ya, siap-siaplah kamu. Tidak dapat lagi di sini, tidak tahu mana sudah mau tempat tinggal. Tidak boleh makan babi sudah. Tapi saat saya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu, percayalah, pertolongan Tuhan itu ada dan ia tergantung kepada iman kita. Wow. Selagi kita beriman, kata firman Tuhan, sebesar biji sawi, sangat kecil tahu. Biji sawi dalam 1 kilo kah berapa itu terlalu kecil. Kalau kamu lihat kalau kamu belajar, kamu boleh mungkin Google juga. Terlalu kecil dia punya biji, tapi itu bukan yang paling kecil. Ada satu lagi benih yang paling kecil lah. Ini yang Tuhan katakan ini biji sawi, sebab itu yang waktu di Israel, di tempat itu, bukan di seluruh dunia, tapi di seluruh dunia ada satu yang lagi kecil. Nah, sebesar biji sawi pun kita punya iman boleh memindahkan gunung. Bagaimana kita yang sudah, khususnya kita yang sudah 10 tahun, 20 tahun sudah jadi anak Tuhan, di mana level iman kita? Di mana? Adakah level biji sesawi? Dan Tuhan kata, sebesar biji sesawi pun sudah sangat memadai. Namun banyak kita gagal karena kita melihat pertolongan Tuhan itu seperti mana bujangnya Elisa. Ada di depan, sebenarnya lebih banyak. Satu kota itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat lebih banyak daripada tentara yang dikirim oleh Raja Aram. Namun bujangnya tidak melihat. Kenapa? Dia melihat secara jasmani, dia tidak melihat secara rohani. Dan pertolongan Tuhan itu Elisa bagi kita lebih banyak karena dia melihat secara iman. Dan hanya didoakan, sebab itu apa yang saya katakan itu secara rohaninya, mata rohaninya melihat. Selepas berdoa baru dia melihat. Nah, bila dia melihat, baru dia yakin. Nah, bagaimana dengan kita? Bolehkah kita melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang ada di depan kita? Sebenarnya sudah ada. Waktu Tuhan mencipta langit dan bumi kan, jadilah. Dia bukan berkata, mana karena saya mau buat dulu di bumi. Tidak ada. Tuhan kata, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah ini, jadi itu. Semua dia hanya berkatakan keluar, jadilah, dan jadi apa yang dia katakan. Jadi tergantung kepada iman kita. Kita hanya sebenarnya kita klaim. Ada harus yang kita klaim, ada yang harus kita perkatakan, ada harus yang kita berdoa, ada harus yang perlu kita punya iman. Bagaimana kita punya iman kepada Tuhan? Saya ajak kita, saya dorong kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di sini, sama ada yang melawat dari Melaka. Begitu jauh dia datang, ya. Dia rindu dengan kita semua. Hari itu dia datang, hari ini datang lagi. Saya percaya minggu-minggu nanti dia akan datang. Terus boleh singgah dia di sepupu dia di Serdang, terus bawa pergi sini pun boleh. Oke lah, gurau lah. Saya ajak kita semua di sini, jemaat-jemaat Cikeke. Mari kita belajar meresponi, atau kita belajar melihat pandangan rohani. Selagi kita berpegang kepada ini, kalau kamu rasa jalan buntu, Tuhan akan menolong. Sebenarnya ada pertolongan Tuhan. Kalau kita rasa, kalau kita di dalam lembah kekelaman, tidak ada jalan keluar lagi, sudah jalan mati ini, ingatlah, sebenarnya ada pertolongan Tuhan dan kita tetap kuat. Elisa tetap kuat karena dia tahu ada pertolongan Tuhan. Elisa, ya, dia tetap, ya, dipakai Tuhan seperti kita firman berkata berlipat ganda daripada Elia. Dan saya lihat dia jalan cerita Elisa yang bayi meninggal, yang anak itu meninggal, dia boleh hidupkan. Banyak hal yang dia boleh lakukan karena matanya tertuju kepada Tuhan. Saya ajak kita jemaat-jemaat di sini. Mari kita belajar pertama untuk malam ini. Mari kita belajar. Mari pemain musik boleh datang.